Pecahan tabel Exact-Fisher dan pengantar model linear. Ini merupakan materi minggu ke-7, jadi pemecahan tabel kontingensi pada ekspektasi kurang dari 5 dan model peluang linear. Nah, syarat uji Exact-Fisher merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen dengan skala nominal atau ordinal jika kedua sampel jumlahnya kecil, biasanya kurang dari 20. Selain itu, dia punya syarat kedua ya. Syarat kedua adalah data diklasifikasikan dalam dua kelompok yang saling bebas sehingga terbentuk tabel kontingensi 2x2. Kemudian terdapat sel dengan nilai harapan atau ekspektasi kurang dari 5. Nah, ini wajib ada. Kalau tidak ada, berarti uji Exact-Fisher tidak tepat digunakan untuk penyelesaian suatu uji independensi. Sedangkan jika uji independensi memuat ekspektasi kurang dari 5, juga kurang tepat, harusnya dilarikan ke uji Exact-Fisher. Kemudian asumsi dari uji ini adalah data memiliki skala pengukuran nominal. Nah, berikut ini merupakan struktur data, ada variabel, misalkan di sini positif negatif, dan kelompok 1, kelompok 2. Nah, seperti biasa, kalau Exact-Fisher itu dia adalah pembilang dibagi penyebut, di mana pembilangnya adalah marginal baris atau marginal kolom, ya, difaktorkan, faktorialkan, kemudian dibagi dengan sel, isi sel, ya, masih ingat ya. A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial, N faktorial. Nah, contohnya, sebuah studi kasus ingin melihat pengaruh merokok dengan kejadian kanker paru. Nah, berarti ini merokok, ya atau tidak, dan kejadian kanker paru, ya atau tidak. Nah, hasil yang hasil diperoleh pada tabel berikut. Nah, ini juga sampelnya termasuk kecil ya, karena dia hanya mengamati 7 responden saja. Nah, kemudian kita akan, karena sampelnya kecil ya, kemudian ekspektasinya, nah ini kan kita belum hitung ekspektasi, tapi kalau dilihat dari frekuensi, mungkin kita akan mendapati ekspektasinya kurang dari 5. Berarti kita larikan ke uji Exact-Fisher. Nah, P, A tambah B, atau ini ya, 3 faktorial, langsung ke sini nggak apa-apa, 3 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, dan 3 faktorial. Nah, penyebutnya adalah sel 7 faktorial, 3 faktorial, 6 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Sehingga kita dapatkan nilai P, nah nilai P ini nanti dibandingkan sama alfa. P 0,114, nah lebih besar daripada alfa 0,05. Maka gagal tolak H0. Sehingga disimpulkan, kalau gagal tolak H0, berarti dia disimpulkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara perokok maupun tidak merokok. Jadi merokok atau tidak merokok tidak ada hubungannya sama kanker paru. Nah, ini juga patut dicurigai. Kenapa ya kesimpulannya seperti ini? Nah, bisa jadi karena sampelnya terlalu kecil sehingga kesimpulannya adalah dia menunjukkan mungkin tidak sesuai dengan hipotesis kita. Harusnya ada hubungan ini antara merokok sama kanker paru. Nah, sekarang kita kemarin di minggu ke-6, kita sempat mendapati, misalkan di contoh 1. Nah, di contoh 1 kita punya ini tabel count dan juga tabel ekspektasi. Ya, tabel ekspektasi saya taruh sini. Nah, ini kenapa kita tidak menggunakan uji Exact-Fisher? Rosanda, kenapa Rosanda? Rosanda? Iya, Ibu. Kenapa di contoh 1 yang minggu ke-6 tidak menggunakan uji Exact-Fisher? Mungkin karena nilai ekspektasinya itu lebih dari 5 Ibu nilai. Nah, tidak perlu mungkin ya. Karena nilai ekspektasi dari seluruh sel itu adalah lebih besar dari 5. Kan kalau dia dilarikan ke Exact-Fisher ketika ekspektasinya kurang dari 5. Karena semuanya ini lebih besar 5, maka dia tidak perlu uji Exact-Fisher. Oke, terima kasih Rosanda. Kemudian kita cek contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. Ini adalah count ya.
Nah, ini saya tampilkan ini count, ini ekspektasi. Nah, kenapa untuk uji ini tidak dilarikan ke uji exact Fisher? Fernandi? Fernandi? Iya, Bu. Ya, kenapa di... Saya tergabung. Bagaimana, Fernandi? Kenapa lagi, Bu? Suaranya bisa diperjelas mungkin. Bisa diulangi, Bu? Agak patah-patah. Oh ya, baik. Halo. Untuk yang ya contoh kedua ini, kan ini ada data frekuensi. Nah, ini kan saya lingkar merah itu berarti dia frekuensinya kurang dari 5. Nah, itu bukan syarat untuk uji Fisher, tapi yang dijadikan syarat adalah ekspektasi. Nah, ini saya berikan tabel ekspektasi. Nah, di tabel ini saya berikan tanda merah untuk ekspektasi yang kurang dari 5. Nah, sekarang saya tanya ke Fernandi, kenapa pada contoh kedua ini tidak dilarikan ke uji exact Fisher? Karena terdapat 9 sel yang memiliki frekuensi 25. Yang kurang dari 5 itu belum 20% itu, Bu. Nah, saya tidak bisa mendengar dengan jelas suaranya. Mungkin kita ganti. Vira Halo, Bu. Agung. Iya, ya, enggak apa-apa. Vira Agung. Vira Agung. Iya, Ibu. Ya. Menurutmu di tabel ini apakah perlu kita gunakan uji exact Fisher? Mungkin perlu, Bu, karena ekspektasinya banyak yang yang kurang dari 5. Ekspektasinya kurang dari 5. Banyak yang ekspektasinya kurang dari 5. Ada yang punya pendapat lain? Nah, tadi kan syaratnya untuk uji exact Fisher, gimana ya? Nah, ini adalah data diklasifikasikan dalam 2 kelompok saling bebas, sehingga dia harus memenuhi tabel di ukuran 2x2. Jadi kalau misalkan kita menemukan ukurannya itu lebih dari 2x2, ini kan 4x4 ya. 4x4, oh maaf. Kemudian dia benar ya, ini ekspektasinya kalau kita hitung kan maksimal 20% expected count kurang dari 5. Berarti maksimal hanya 3 yang punya ekspektasi kurang dari 5. Tapi ternyata dia lebih dari 3, ada sebanyak 7. Berapa ya? 9 ya, 9. 9 yang memiliki ekspektasi kurang dari 5. Tetapi karena N-nya 104 ini cukup besar, maka dia termasuk dalam sampel besar. Sehingga tidak perlu dilakukan uji exact Fisher. Nah, karena secara kecukupan data dia cukup. Nah, kalau ini biasanya sampel kecil. Nah, kalau ingin tahu, berarti kita bisa buktikan dengan menggunakan SPSS ya. Misalkan di sini 1. Apakah SPSS saya terlihat? Terlihat, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, yang pertama ini tadi apa? Income ya. Sama JS saja. Job satisfaction, ini frekuensi. Kemudian kita taruh di sini frekuensinya 24, 13, 3. 26, 2, 2, 4. 01, 15, 8. 03, 13, 8. Nah, berarti langkah pertama kita weighted-kan dulu terhadap frekuensi. Kemudian kita cross tab income sama job satisfaction. Kemudian statistiknya kita munculkan chi-square. Nah, selnya kita hitung ekspektasi ya. Nah, di sini kita cek ya. Ekspektasinya memang banyak ya ini, 9 sel
9 sel atau 56% itu memiliki ekspektasi kurang dari 5. Nah, dengan nilai minimum ekspektasi 0,85, berarti secara nilai ekspektasi dia memenuhi. Tetapi di sini dia tidak memunculkan uji exact Fisher. Biasanya kan ada ya di pilihannya di sini, third person terus ada exact Fisher. Nah, sekarang kita bandingkan kalau misalkan kita bekerja di tabel 2x2 atau yang sudah kita di sini ya, misalkan saya pilih yang ini. Nol 1 15 8 ya. 1 15 8 03 13 8. Nah, dengan cara yang sama ya. Bentar. Nol 1 15 8 03 13 8. Kita sudah WKS-kan terhadap frekuensi. Nah, cross tab antara income sama JS. Nah, dia juga masih belum memunculkan exact Fisher ya. Nah, sekarang kita kurangi lagi ukurannya menjadi 2x2. Nah, kita coba ukuran 2x2. Kemudian kita cross tab-kan. Oh, dia terlalu kecil ukurannya. Misalkan 10, 2. Nah, di sini muncul uji exact Fisher ya, Fisher exact test, karena dia memenuhi secara sel ya, secara sel dia ada 3 sel atau 75% yang memiliki expected count kurang dari 5, syarat pertama terpenuhi, dan syarat kedua dia adalah muncul dengan ukuran 2x2 sesuai dengan persyaratan exact Fisher. Jadi dia akan memunculkan nilai exact Fisher-nya. Sehingga pertanyaannya, kenapa pada kasus yang pertama dan kedua tidak perlu uji exact Fisher? Karena dia ukurannya itu adalah ini 4x2. Kalau di tabel utama 4x4. Sehingga bisa tidak perlu menggunakan uji exact Fisher. Nah, sekarang untuk contoh ini kita mau cobakan ya di uji exact Fisher merokok. Kita ganti variabelnya, merokok, kanker, kemudian frekuensinya tadi 3013. Nah, ini kan juga sangat kecil ya. 3013. Nah, dia akan memunculkan exact Fisher-nya dan memberikan informasi bahwa 4 sel atau 100% dia itu memiliki expected count kurang dari 5. Nah, kemudian nilainya untuk uji exact Fisher-nya adalah 0,114. Nah, ini sesuai dengan perhitungannya untuk yang satu arah. Nah, sehingga dia adalah secara perhitungan manual dan secara software sama. Kemudian contoh kedua, berikut ini adalah contoh suatu tabel kontingensi mendeteksi sumber-sumber ketidakbebasan antara A dan B. Nah, sekarang A-nya ini berukuran 3 dan B-nya ukuran kategorinya adalah 2. Nah, kemudian kalau kita hitung size per person-nya adalah 8,148 atau 8,15. Nah, dibandingkan sama chi-square tabel 5,99. Karena lebih besar daripada chi-square tabel, dia adalah tolak H0. Sehingga terdapat asosiasi atau hubungan antara A dan B. Atau A dan B itu tak bebas karena saling berhubungan. Nah, kita cek expected count-nya, ternyata ada 1
Ya, ada satu, di sini juga dia bilang satu. Satu sel yang memiliki expected count kurang dari 5, yaitu 3,38. Nah, kita cari sumber ketidakbebasan sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, bisa jadi sel ini memiliki chi-square yang paling besar, sehingga dia sebagai penyebab ketidakbebasan, atau yang membuat kesimpulannya adalah dependent. Nah, kemudian kita pecah untuk tabel pertama, ya A1 ini A2, ya, A1 A2 13, nah, A2 plus 3 ya, A2 plus 3, 13, 7, 13, 32. Nah, ini kan 13, 7, 13, 32. Nah, kemudian kita dapat chi-square persennya 7,52. Nah, sehingga dia tolak H0. Jadi terdapat hubungan antara A dan B. Sehingga terbukti bahwa sel A1B1 ini yang menyebabkan dependensi. Nah, kita cek lagi tabel yang pemecahan kedua. A2, A3. Nah, ini frekuensinya, ini expected count-nya. Nah, ternyata ada expected count yang kurang dari 5. Ada 1. Nah, sehingga kita cek ya untuk hasil statistik ujinya, dia menunjukkan 0,904. Nah, berarti dia adalah gagal tolak H0 karena kurang dari chi-square tabel ya. Nah, tidak terdapat hubungan antara A dan B. Nah, karena ini ukurannya adalah 2x2 pada pemecahan tabel dan terdapat 1 expected count yang dia itu kurang dari 5, maka kita harus larikan pemecahan tabel ini ke dalam uji Fisher, exact Fisher. Nah, pada pemecahan ini subtabel 2 ini kita pecah menjadi beberapa kemungkinan, sama seperti waktu pertemuan kedua kita sudah coba ya. Nah, misalkan ini exact Fisher 1, 2, 3. Ini adalah cara mendapatkan nilai P untuk setiap exact feature. Nah, kemudian kita cek rangkumannya. Rangkumannya adalah, ini adalah sel utama seperti yang sebelumnya ya, sel utama berarti dari sini. Dari sini 4, 3, 2, 4, 8 ya. 4, 3, 2, 4, 8. Kemudian kita mainkan, kita bisa naik turunkan frekuensi yang paling rendah. Ini kita turunkan frekuensinya, atau kita naikkan frekuensinya dengan frekuensi ini yang turun. Frekuensi 3 yang turun. Nah, sehingga kita punya probabilitas untuk semua kemungkinan exact Fisher-nya. Nah, untuk exact satu sisi kiri, dia adalah jumlahan 0,216 ditambah 0,702, 0,113, dan 0,008. Nah, sehingga dia hasilnya 0,3019 atau 0,302. Nah, ini karena P value lebih besar dari alfa, alfanya 0,025, sehingga dia adalah gagal tolak H0. Tidak terdapat hubungan antara A dan B. Sama halnya yang dua sisi berarti dia jumlahan antara ini dengan yang paling kecil di sini 0,0709. Sama gagal tolak H0. Kesimpulannya, pemecahan tabel 2 dengan uji exact Fisher memberikan hasil yang sama terhadap apa? Terhadap ini uji pemecahan tabel utama kedua. Ini kan dia menunjukkan gagal tolak H0 ya, gagal tolak H0 atau terdapat hubungan A dan B. Di exact Fisher juga gagal tolak H0. Nah, sehingga konsisten antara exact Fisher dan juga tabel chi-square percent. Nah, kesimpulannya, tabel asal dia chi-square-nya 8,15 yang menunjukkan ada dependensi atau tidak bebas. Subtabel 2 yang menunjukkan ketidakbebasan atau dependensi. Tetapi pada subtabel 3, baik chi-square atau dengan menggunakan Fisher, ternyata menunjukkan ketidakbebasan. Sehingga A1 dan B1 terbukti sebagai sumber dependensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Silakan.
Oke, jika tidak ada, berarti kita lanjutkan peluang model linier. Nah, variabel respon itu bersifat kualitatif, misalnya respon hewan percobaan terhadap pemberian zat beracun dengan kadar tertentu, hidup atau mati. Jadi kategorinya hidup, mati, dan zat. Pemberian zat. Zat ini berarti konsentrasi, misalkan 70 mg, 100 mg, dan seterusnya. Nah, itu kualitatif. Kemudian contohnya respon siswa-siswa yang diberikan perlakuan tertentu dalam ujian adalah lulus atau tidak lulus. Nah, berarti Y-nya ya sebagai Y-nya itu hidup atau mati, sebagai Y-nya lulus tidak lulus. Perlakuannya bisa misalkan metode pembelajaran A, metode pembelajaran B, metode pembelajaran C. Nah, yang kita tahu selama ini untuk model peluang linier, baik itu secara kategorik maupun kontinu, kita tahu bahwa Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X plus error. Nah, ini model umum ya. Nah, X ini adalah nilai dari atribut individu yang dipelajari, atau tadi misalkan siswa, atau misalkan tadi hewan ya. Kemudian Y adalah kategorik, karena kita sudah berbicara dalam variabel kualitatif tadi. Ada satu, jika dia masuk dalam golongan pertama, misalkan lulus, atau hidup tadi, ya. Kemudian 0 untuk golongan kedua yang bukan merupakan kategori pertama, misalkan tadi tidak lulus atau mati, ya. Nah, kemudian error itu adalah galat, diasumsikan variabel acak yang berdistribusi secara bebas dengan nilai tengah sama dengan 0. Nah, kemudian dari model umum kita tahu bahwa peluang YI sama dengan 1 itu adalah peluang PI, dan peluang YI sama dengan 0 adalah 1 min PI. Nah, sehingga ekspektasi dari YI adalah 1 dikalikan PI ditambah 0 dikali 1 min PI. Nah, ekspektasinya berarti dia menunjukkan peluangnya. Nah, sehingga kita tahu bahwa peluang objek pengamatan akan tergolong dalam kategori tertentu apabila nilai dari variabel X ditetapkan. Nah, jadi sudah terbukti secara estimasi parameter peluangnya itu adalah kembali ke peluang. Jadi ekspektasi Y itu adalah peluangnya. Jadi Y itu menunjukkan probability-nya atau peluang dia dikategorikan 1 atau 0. Sehingga kita bisa memformalkan model peluang linier adalah sebagai berikut. PI dia adalah beta 0 ditambah beta 1X. Jika beta 0 tambah beta 1X antara 0 sampai 1. Nah, berarti ini kalau misalkan dia 0 sampai 1. Nah, berarti 0 sampai 1 kan berarti tengah-tengahnya ada nilainya, misalkan 0,5, 0,7, dan seterusnya. Nah, tetapi dia akan bernilai 1, peluangnya bernilai 1, dikategorikan 1 atau dikategorikan lulus, jika beta 0 tambah beta 1X itu lebih besar sama dengan 1 peluangnya. Dan dikategorikan 0, jika beta 0 tambah beta 1X kurang dari sama dengan 0. Nah, dia diskrit, makanya dia menghasilkan nilai yang diskrit juga 1 atau 0. Nah, ini yang peluang kualitatif. Sehingga kita bisa alokasikan kelompok pertama Y sama dengan 1 jika Y lebih besar daripada setengah, dan kelompok kedua Y kurang dari sama dengan setengah. Karena peluangnya itu tadi 0 sampai 1, berarti kita bagi 2 untuk kelompok 1 dan kelompok 0, atau kelompok 1 dan kelompok 0. Kemudian untuk mendapatkan pendukaan parameternya menggunakan metode kuadrat terkecil atau MKT, ordinary least square. Nah, kemudian kita cek untuk sebaran peluang bagi error, karena selama ini di regresi juga kita tahu ya untuk mengecek apakah dia asumsinya terpenuhi atau tidak adalah dari pendekatan error. Nah, ekspektasi error adalah 1 min alfa min beta XI dikalikan dengan PI. Nah, jadi errornya itu adalah 1 min alfa beta XI, peluangnya adalah PI. Nah, untuk kategori 0, min alfa min beta XI,
peluangnya adalah 1 min PI. Nah, ini kita kalikan sedemikian hingga sehingga kemudian kita sama dengan 0, kita sama dengan 0 ya, karena kita pakai pendekatan metode kuadrat terkecil, sehingga PI sama dengan alfa tambah beta XI, 1 min PI adalah 1 min alfa min beta XI. Nah, ini kembali lagi ke kondisi ini ya, 1 alfa beta XI dan 1 min PI. Kemudian ragam komponen sisaan atau varians ya, varians dari error. Nah, ini ekspektasi dari error I kuadrat dia sama dengan PI dikali 1 min P atau P kali Q ya, peluang sukses dikali peluang gagal. Varian YI itu juga sama, dia menunjukkan PI dikali 1 min PI. Nah, sehingga peubah Y itu adalah menyebar menurut distribusi peluang Bernoulli atau sukses gagal. Ya, peluang Bernoulli kan dia menunjukkan kejadian sukses gagal atau mengkategorikan menjadi 2 kejadian, 1 dan 0. Nah, masalah heteroskedastisitas akan muncul karena bisa jadi error yang diberikan itu lebih dari 0 sampai 1. Nah, ini nilai dugaan dapat keluar dari selang 0 sampai 1, padahal Y adalah peluang. Nah, kalau peluang kan kita menetapkan bahwa dia antara 0 sampai 1. Tapi ternyata ada beberapa nilai yang melebihi 0 atau kurang dari 0 dan melebihi 1. Nah, ini masalah yang timbul ini akan kita diskusikan kemudian. Nah, contoh penerapannya untuk model peluang linier adalah seorang pengajar di SMA mengamati perilaku kelulusan siswa di sekolah itu dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri di beberapa universitas. Nah, ia mengambil sampel acak 12 siswa. Nah, ini jelas ya, kalau sampelnya kecil berarti dia non-parametrik ya. Variabel bebas dispesifikasikan adalah skor total nilai UAN. Nah, berarti X-nya ini adalah skor nilai UAN, Y-nya adalah kategori lulus atau tidak lulus. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana memodelkan variabel X ya, variabel X dengan dia itu skalanya adalah kuantitatif ya, ordinal rasio, interval rasio, dan Y itu adalah kategori atau sudah kita perkecil lingkupnya adalah dia dikategorikan 1 dan 0. Nah, langkah-langkah ini, model peluang linear yang bisa memenuhi ini adalah dikatakan sebagai analisis data kualitatif, misalkan ke regresi logistik ya, regresi biner dan seterusnya. Nah,